Oke, Tribunal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini kita kembali lagi di Ruang Ngopi dan malam hari ini kita akan membahas Lipsus terkini Tribun Timur, peringatan darurat olahraga Sulsel. Nah, sebagai pengantar, posisi terakhir Sulsel itu di posisi 16 dengan perolehan 11 emas. 10 emas ya, 10 emas. Coba diperbesar. Kemudian selebihnya perak dan perunggu. Sebentar kita bahas lebih detail dengan dua peliput atau jurnalis Tribun Timur yang mengulas dan menguliti hasil PON di Aceh, Sumatera Utara. Oke, pada hari ini kita sudah kehadiran dua jurnalis Tribun Timur, tim Lipsus untuk peringatan darurat olahraga Sulsel. Yang pertama ada Bung Kaswadi Rasak. Siap, Bung Hasni. Ya, bukan Kaswadi Rasak ya, Kaswadi Anwar. Kemudian yang kedua ada Bupati itu. Bung Alfian. Malam. Ya, selamat malam Tribunars. Ya. Oke, dari mana mulai nih? Kita bahas dulu secara umum apa yang terjadi dengan PON di sana. Oke. Nah, Saya mungkin sedikit pengantar Tribunars. Ini membahas kan baru-baru ini Pekan Olahraga Nasional 2024 itu di Aceh dan Sumatera Utara itu sudah berakhir. Dengan hasil di mana kontingen Sulawesi Selatan itu berada di peringkat ke-16 dari 30 berapa ya itu? 38 provinsi yang ambil bagian. Nah, ini tentu cukup bukan lagi cukup ya, tapi menjadi satu pukulan bagi pegiat olahraga, utamanya di Sulsel, bahwa inilah prestasi terburuk Sulawesi Selatan sepanjang gelaran PON yang digelar di Indonesia. Peringkat ke-16 itu peringkat terburuk. Padahal sebelum dilaksanakan PON ini kan ada namanya Prapon. KONI sebagai induk olahraga di Sulawesi Selatan, KONI itu Komite Olahraga Nasional Indonesia. Sulawesi Selatan itu di 2022 itu terjadi pergantian kepengurusan ya, ketua. Dari ketuanya Elung Chandra ke Yasir Mahmud, dan ketua yang terpilih saat itu Yasir Mahmud menjanjikan target masuk 5 besar. Lima besar, dengan target 5 besar dan realita yang terjadi itu posisi 16 ini cukup timpang. Inilah yang akhirnya menjadi menjadi bola liar bagi para utamanya pengurus cabur, pengurus KONI hingga Pemprov Sulsel, dalam hal ini Dispora yang mewakili, saling lempar lempar tanggung jawab lah istilahnya. Di sini kita ingin melihat, menarik benang merahnya bahwa apa sebenarnya yang menjadi persoalan dari hasil kontingen Sulsel ini di PON 2024. Makanya judul atau tema utama yang kita turunkan di Lipsus ini yakni peringatan darurat olahraga Sulawesi Selatan. Peringatan darurat artinya ya olahraga di Sulsel, apalagi olahraga prestasi ya, itu sedang tidak baik-baik saja, ada persoalan. Ya, mungkin itu sedikit pengantar untuk kita membuka diskusi kita lebih mendalam nantinya. Nah, Pak Bung Kaswadi mungkin bisa direview ini pencapaian Sulsel di PON Aceh Sumut. Silakan. Ya, tentu dari hasil target 5 besar ingin dicapai dengan prestasi berada di peringkat 16 ini, tentu kalau ditarik akar masalahnya ini sangat kompleks, baik itu dari pihak Dinas Pemuda Olahraga Sulsel maupun dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulsel.
Yang pertama tentu masalah sarana dan prasarana. Kita bisa lihat mungkin pertama sarana dan prasarana olahraga di Sulsel ini bisa dikatakan jauh dari harapan. Saya mengambil contoh mungkin dari sepak takraw putri saja untuk sebagai tempat latihan. Mereka itu harus meminjam lapangan sepak takraw di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNM untuk latihan. Dan itu mereka biasa harus berbagi lapangan dengan mahasiswa FIK UNM karena memang ini hanya dipinjam. Kemudian ada pula dari renang artistik yang juga menghasilkan medali emas. Di situ mereka meminjam juga dari fasilitas dari Kodam di kolam Tirta itu untuk latihan, dan mereka juga harus berbagi dengan masyarakat umum yang ingin menggunakan kolam renang tersebut. Belum lagi mungkin sarana prasarana olahraga lain yang kurang mendukung seperti juga muata yang harus meminjam apalagi namanya mungkin tempat-tempat latihan. Ya, ini memang menjadi akar masalah pertama. Kemudian kedua terkait masalah anggaran. Anggaran ini kan kita tahu mungkin ada sekitar 31 miliar lebih ya. Dengan terbagi anggaran 17,5 miliar yang hibah langsung ke KONI, kemudian ada tambahan 14 miliar. Nah, ini kalau mau ditarik ini 17,5 miliar ini tidak langsung diberikan langsung ke KONI, tapi diberikan secara bertahap. Ada 9,5 miliar dulu, lalu 8 miliar. Sedangkan 14 miliar ini berada di Dispora, dan itu pun tambahan diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, katanya setelah cabang olahraga yang meminta langsung kepada Pemprov untuk agar ada penambahan, karena memang bisa dikatakan ini jauh dari anggaran 17,5 miliar untuk penyelenggaraan PON. Karena kita tahu bahwa jumlah atlet yang berlaga di PON kali ini 2 kali lipat daripada PON Papua. Di PON Papua ada sekitar 206 atlet kalau tidak salah, atau 216. Kemudian cabornya itu hanya sekitar 30-an. Kemudian di PON Aceh Sumut ini mencapai 406 atlet dan ada 44 cabur. Itu bisa ditarik sudah jauh anggarannya. Kemudian kita tarik lagi soal target dengan persiapan. Target 5 besar, kemudian dengan persiapan bisa dibilang ala kadarnya mungkin ya, dengan anggaran 17,5 miliar, kemudian persiapannya sangat minim bisa dikatakan, karena pemusatan latihan hanya digelar 20 hari yang sebenarnya paling minimal itu digelar 3 bulan. Bahkan mungkin daerah-daerah lain ada bahkan sampai 1 bulan. Kemudian tryout atau uji tanding ini tidak ada sama sekali. Bahkan mungkin hanya beberapa cabur yang melakukan tryout, itu pun secara mandiri. Seperti tinju ada yang ke Bali, kemudian sempat ke Filipina. Sedangkan beberapa cabur lain ya hanya latihan full di Sulsel, tidak ada uji tanding. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa target 5 besar dengan persiapan yang dilakukan oleh KONI ini tentu berbanding terbalik. Ditambah lagi pada saat pemusatan latihan, makanan yang harusnya diberikan oleh atlet ini jauh dari standar atlet lah, bisa dikatakan. Mungkin dengan hanya menu nasi, ayam, telur, dan beberapa sayur dan mie juga. Ini kan jauh dari standar atlet, makanya dari pelatih sendiri itu beberapa yang saya temui dalam wawancara itu tidak bisa memaksimalkan atletnya, tidak bisa memaksakan, karena jika dipaksakan untuk mengeluarkan kemampuan maksimal di latihan, ada kemungkinan mungkin kondisi atlet ini akan drop karena tidak sebanding antara tenaga yang dikeluarkan dengan nutrisi yang masuk. Mungkin itu menjadi gambaran kecil permasalahan. Oh, satu lagi soal juga masalah honor atlet. Ini kan honor juga menjadi masalah, karena ini atlet memiliki honor kurang lebih 1,5 dan 2 juta itu. 1,5 itu di 3 bulan pertama. Per bulan berarti? Iya, dihitung. 1,5 itu dihitung dari
Februari, Maret, April. Kemudian 2 juta itu dari Juni, Juli, Agustus sampai September. Nah ini kan ada menunggak ataupun lambat dibayar itu dari bulan Juni, Juli, dan Agustus. Itu sekitar 2 juta dan mereka ini baru dibayarkan kurang lebih jelang 2 pekan kalau tidak salah. Bahkan ada yang atlet sudah berangkat belum dibayarkan uang saku atau uang transportnya ini. Dan padahal uang-uang ini sebenarnya penting bagi atlet untuk memenuhi gizi ataupun menggunakan hal lainnya untuk latihan. Mungkin itu gambaran sedikit terkait permasalahannya mungkin yang ditemui ketika masa-masa persiapan jelang PON lalu. Dan inilah hasil yang kita peroleh dengan persiapan itu. Wah, jadi masalahnya sangat kompleks kan? Belum lagi mungkin di masalah kepengurusan bagaimana? Pengurusan KONI dan cabur. Ya, tentu kalau dari cabur sendiri sebenarnya ini hanya meminta bahwa ada perhatian penuh dari KONI. Perhatian itu apa yang dimaksud ya dengan membantu dengan masalah anggaran mungkin. Dengan itu kan akan ada prestasi juga dihasilkan. Kemudian adanya mungkin juga manajemen manajemen pengelolaan olahraga yang baik, bahwa kita target segini ya sarana prasarana juga harus didukung. Kemudian untuk mencapai target itu apa juga sumbangsi yang diberikan oleh KONI misalnya dengan pengadaan peralatan yang memadai, bukan pada saat mau pertandingan baru diberikan, karena ini kan juga harus ada proses adaptasi bagi atlet dengan peralatan dimiliki. Jadi saya kira bahwa sebenarnya kalau kita hitung seharusnya cabur dan KONI ini saling menunjang satu sama lain, karena cabur ini berada di bawah naungan KONI. Iya. Nah, sebagai perbandingan kalau kita lihat datanya, Jawa Barat sebagai juara 1 atau juara umum ini 190 emas, perak dan perunggu mengikuti. Sulsel 10. Ini sangat jauh. Gimana analisisnya, Bung Piang? Ya, tentu yang pertama jumlah atlet dan jumlah cabang olahraga yang diikuti ya. Jabar itu hampir mengikuti semua cabang olahraga yang ada di PON. Jumlah atletnya juga jauh lebih banyak. Dan tentunya kenapa mereka bisa, kan PON itu ada yang namanya prapon. Dia semacam namanya kan pra itu adalah seleksinya. Tidak serta-merta bahwa setiap provinsi, setiap kontingen itu bisa mengirimkan atletnya dengan cabang olahraga mana saja. Tapi ada namanya seleksi, ada pemeringkatan. Nah, di pemeringkatan ini ya tim-tim seperti Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta ini memang sudah mendominasi, karena memang secara kan banyak dari atlet mereka itu bukan lepasan sih, masih dia statusnya sudah platnas, atlet nasional yang biasa mewakili Indonesia di berbagai ajang, di SEA Games dan berbagai turnamen internasional lainnya. Di Sulawesi Selatan juga ada beberapa atlet platnasnya kita, tapi memang ya Jawa lagi-lagi mendominasi di situ, makanya mereka banyaklah mendapat medali. Terlepas dari itu juga ya lagi-lagi persoalan anggaran. Maksudnya perhatian pemerintah provinsi. Ini perbandingannya memang cukup jauh. Kalau tidak salah ya itu tadi dia bisa menyentuh angka seratusan miliar kalau seperti Jawa Barat itu. Jawa Barat datanya itu 375 miliar. 370 miliar bandingkan, berarti ada 10 kali lipat ya dibandingkan dengan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan kan 30. 20 kali lipat. Itu yang jadi persoalan. Yang persoalan kedua bahwa sebenarnya perubahan prestasi dari ketika kita merunut lebih jauh ini, prestasi yang ada atau perkembangan olahraga lah yang ada di Sulawesi Selatan ini juga dipengaruhi dengan perubahan kebijakan secara politik ya, dalam artian setelah perubahan pemerintahan, pucuk pemerintahan dalam hal ini gubernur, itu juga
kebijakannya juga berubah. Iya. Di masa kalau kita lihat misalnya sebelum PON Papua itu, PON Papua kan 2021. PON Jabar 2016. Pemerintahan Nurdin Abdullah, Andi Sudirman kan itu sudah masuk di PON Papua waktu itu. Iya. Nah, di situ ada perubahan kebijakan soal pengelolaan anggaran. Yang awalnya dana hibah dari Pemprov itu kan waktu di masa Syahrul Yassin Limpo itu kalau tidak salah di PON Jabar 2016 itu dana hibah itu sebesar kita bicara PON Jabar dulu lah. Anggarannya itu 68 miliar. 68 miliar di 2016 itu dengan jumlah atlet 321. Dana hibahnya dari Pemprov langsung dikelola oleh KONI. Jadi satu kali turun semuanya diserahkan ke KONI. Anggaran ini digunakan untuk persiapan pembelian alat-alat dan penggunaan saat di PON. Nah, sementara di PON Papua di 2021 itu terjadi perubahan kebijakan pengelolaan anggaran. Di mana anggaran itu memang ada hibah dari Pemprov yang dipergunakan untuk KONI, tapi anggarannya ini dikelola oleh Dispora lewat Dispora. Jadi KONI hanya bisa mengelola anggaran ketika ada permintaan, misalnya cabur ini butuh ini, kasih masuk permintaan, baru keluar cair lagi anggaran. Begitu, dan memang jumlahnya itu menurun. Dari PON Jabar 2016 itu 68 miliar menjadi di PON Papua 2021 itu 30 miliar. Turun dua kali lipat ya, turun 50%, dan cara pengelolaannya juga berubah. Itu semua dikelola di Dispora. Begitu juga di PON Aceh nih. PON Aceh malah lebih miris ya, karena hibahnya itu hanya 17 miliar, artinya berkurang lagi. Tapi tata cara pengelolaannya juga begitu, kembali begitu dikelola oleh Dispora. 17 miliar itu diberikan ke KONI dan ada tambahan 14 miliar dikelola oleh Dispora. Ini masa persiapan dan sampai ke hari H PON hanya menggunakan anggaran itu. Jadi kita bisa melihat bahwa memang perhatian pemerintah provinsi terhadap perkembangan olahraga Sulsel ini tidak usahlah dulu berbicara soal pembangunan fasilitas ya. Kita bicara dulu untuk PON ini. Yang untuk prestasi ini memang selalu menurun. Jadi logikanya kan harusnya kan setiap PON kan karena jumlah cabur bertambah, jumlah atlet bertambah, harusnya kan terus bertambah juga anggarannya. Tapi ini terus menurun. Jadi kalau kita bilang ya wajar saja kalau prestasinya jeblok. Ini persoalan anggaran. Di situ mungkin jadi persoalan utamanya. Kalau kita lihat ini prestasinya Sulsel ini setiap PON ke PON ini semakin jeblok ya. Iya. Pernah di tahun 2008 ini peringkat terbaik kalau kita lihat di posisi ke-6. Ya, Samarinda ya kalau tidak salah itu ya. Ini setiap tahun menurun terus. Setiap periode PON 4 kali setahun ya. Setiap periode menurun terus. Nah, kalau kita lihat juga selain Bung Pian tadi bahas masalah anggaran, ini yang paling miris juga ini karena masalah fasilitas ya. Fasilitasnya untuk Dispora ini yang ada hanya GOR Sudiang yang mereka bisa kelola. Itu pun tidak jelas yang mana nih fasilitasnya ini. Oke. Nah, bisa dibahas lebih detail. Oke. Kalau bicara Sulsel ini ya itu bukan umum lagi, itu menjadi satu idiom istilahnya, sebuah kalau di media sosial itu utamanya di para pecinta sepak bola ya, khususnya untuk Makassar dan Sulawesi Selatan ini semacam ini Sulsel kayak dikutuk tidak boleh punya stadion begitu. Padahal kalau mau dihitung bisa Makassar lah ya, Makassar ini
menjadi kota yang paling banyak stadionnya. Hanya nama, tapi kita pertama Stadion Matuanging. Dulu ada, sekarang tidak ada, tinggal nama, rata. Bukan lagi stadion sih, GOR ya, GOR Matuanging ya, karena di situ ada kolam renang, ada lapangan untuk basket dan beberapa cabur. Dulunya beraktivitas di situ, ada tempat latihannya masing-masing dulu di Matuanging itu. Lumayan lah meskipun tidak terurus ya, tapi ada lah. Termasuk lifter itu yang angkat besi dulu latihannya di situ. Rahmat Erwin dulu latihan di situ. Terus ada Stadion Barombong, Mangkrak. Mangkrak nggak jadi juga. GOR Sudiang ada, bukan stadion sih GOR-nya, tapi ya seadanya. Terus ada GOR Sudiang, Stadion Sudiang yang masih dalam rencana. Ini kan persoalannya memang belum lagi kita bicara fasilitas yang lain. Kita bicara dulu soal GOR yang lengkap, yang ada stadionnya. Kan di setiap provinsi itu, utamanya di ibu kota provinsi itu pasti ada GOR-nya. Karena memang GOR itu sarana utama penunjang olahraga bagi beberapa cabang olahraga, bukan cuma persoalan sepak bola. Ini kan kalau di sini kan ya yang berkuar-kuar kan para fans PSM utamanya karena memang tidak ada stadion. Tapi di luar dari itu memang semua cabur juga mengharapkan ada yang namanya GOR. Dan itu tidak pernah diperhatikan. Artinya bahwa jangankan kita tidak usah dulu berbicara tentang prestasi, tentang rumah saja. GOR atau stadion itu dianggap sebagai rumah bagi para atlet, bagi para cabur. Di mana mereka mau latihan? Iya, di mana mereka mau latihan. Tidak ada fasilitas. Kembali lagi soal yang angkat besi tadi. Mungkin Tribunars sudah tahu namanya Rahmat Erwin kan? Yeah. Dia ini peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo. Tingkat internasional, sudah internasional ini prestasinya. Belum lagi di tingkat nasional. Di PON kemarin pecahkan rekor, dapat medali emas. Di PON Papua juga dulu dapat emas juga Rahmat Erwin. Dia itu latihan di mana? Ya, di rumahnya. Di rumahnya. Pecah-pecah katanya dinding. Karena memang tidak ada perhatian. Nah ini kalau bisa dibilang, bukan lagi kalau bisa dibilang, ini salah satu cabur yang mengharumkan nama Sulawesi Selatan tingkat internasional. Iya. Perhatiannya tidak ada. Bagaimana dengan cabur yang sama sekali, bukan sama tidak sekali, berprestasi. Yang prestasinya kurang. Iya. Kan yang kalau kita lihat itu angkat besi, apalagi ya, takraw. Tadi sudah dijelaskan sama Kaswadi bahwa takraw ini kita juga tidak ada tempat latihan. Yang ada itu cuma milik PLTD, yang tenis ada. Tapi yang lainnya tidak ada, numpang, renang, tidak ada. Apa kita bisa melihat? Memang miris kalau kita lihat perkembangan olahraga di Sulsel. Nggak usah lah dulu kita bicara sepak bola ya. Kalau itu kita melihat semuanya dan memang diakui para pengurus cabur ini sekarang mengeluh lihat kondisi ini ya. Itulah yang menjadi persoalan utamanya dalam ini kan apalagi momen pemilihan gubernur ya sekarang ini ya. Itu banyak orang yang berharap, apalagi para pengurus cabur itu berharap bahwa Sulsel ini ke depannya bisa lebih memperhatikan lagi, atau kalau kata siapa lagi, sekretaris PSTI Persatuan Sepak Takraw Indonesia Sulawesi Selatan itu Pak Nuhrawi Nawir. Pak Nuhrawi itu bilang tidak bisa. Kan waktu terpilih Yasir Mahmud sebagai ketua KONI ini periode 2022-2026 itu menjanjikan bahwa KONI olahraga cabur di Sulawesi Selatan ini untuk perkembangannya itu tidak bisa lagi jangan hanya mengandalkan APBD katanya, bisa kita menggunakan donasi dari apa begitu dapat ini. Menurut Pak Narawi itu tidak bisa begitu. Olahraga ya, apalagi olahraga prestasi ya, itu memang pemerintah harus harus terlibat mengembangkan, harus ada anggarannya. Karena kalau tidak ada,
kita tidak bisa mengukur begitu, mengukur perkembangannya ke depan hanya mengandalkan misalnya donasi-donasi dari pihak ketiga atau apapun. Itu kan hal yang tidak pasti. Artinya bahwa yang paling pasti adalah APBD. Nah, disitulah pemerintah yang harus ambil ini. Pak Narawi bilang ya, kalau mau masuk 5 besar minimal 80 miliar. Itu pun 80 miliar ya harus dipakai pas di PON. Belum persiapan itu. Belum persiapan. Iya. Itu 80 miliar untuk sama. Dan ya kita bisa lihat lagi. Sekarang persoalan dengan anggaran terbatas itu tadi, kabar terbaru yang didapat teman-teman di lapangan itu, KONI mengutang. Mengutang apa ya, pengembalian. Kan banyak cabur itu yang berangkat ke PON itu bawa alat. Itu pengangkutan kembalinya mengutang sekitar beberapa puluh juta lah begitu. Anggaran habis. Dispora sudah tidak bisa menganggarkan lagi. Ya, Terus siapa yang bayar kalau gitu? Itu persoalan lagi tuh artinya. Jadi memang ya banyak persoalan yang harus segera diselesaikan untuk pengembangan olahraga ke depannya ini di Sulawesi Selatan. Mungkin itu dulu. Nah, Bung Kaswadi, bisa dibahas ini andalan-andalan kita ini yang mana yang jatuh semua ini? Iya, kalau ditarik sebenarnya itu berkaca dari hasil prapon itu sebenarnya kan ada pembagian cabur, ada yang unggulan, andalan dan saya lupa satu. Intinya adalah jika dilihat dari hasil prapon yang mana mendapat medali emas, yang mana medali perak, yang mana medali perunggu, dan selebihnya itu kan yang cabur yang masuk peringkat 4 menjadi mungkin tidak menjadi unggulan tapi diharap meraih medali. Nah, kemarin dari 44 cabur ini ada 10 yang berhasil meraih medali emas. Memang 10 ini menjadi andalan sebenarnya Sulawesi Selatan di PON, dari PON ke PON. Namun dari 10 cabur ini ada beberapa nomor yang hilang bisa dikatakan medalinya. Contohnya karate di nomor kata bergu putra maupun putri. Pada PON lalu ini mereka berhasil mengawinkan emas. Namun di kali ini perak hanya diraih oleh kata bergu putri. Kemudian kata bergu putra ini gagal karena salah satu atletnya ini Darsil alami cedera jelang 1-2 hari jelang pertandingan. Ini kan harus diganti dan untuk latihan itu untuk menyamakan gerakan kan susah di kata bergu ini karena chemistry yang harus dilatih secara bersama-sama dan lama. Kemudian Darsil juga turun di nomor perorangan. Ini juga tidak bisa tampil, makanya ini dari kata karate bisa dikatakan hanya Krisda yang berhasil meraih medali emas. Kemudian sepak takraw ya bisa dikatakan bisa mempertahankan medali di Papua dengan nomor yang diikuti. Kemudian ada juga Densport. Densport ini kemarin dapat 1 medali emas. Kemudian ada dapat perunggu, kemudian ada medali perak. Nah, kalau dilihat prestasi dari Densport juga ini dibandingkan pada PON Jawa Barat memang secara medali dan perolehan emas ini sangat menurun. Untuk diketahui juga Tribuners bahwa untuk di PON Papua ini Densport tidak dipertandingkan memang caburnya. Namun prestasi ini menurun karena ada pembatasan bagi atlet untuk ikut dari nomor yang diikuti, hanya maksimal 1 atlet 2 nomor. 2 nomor. Kemudian ada juga yang mungkin apa ya namanya kalau dibilang ada memang medali mungkin dipersiapkan untuk tuan rumah PON mendatang. Ini untuk menjaga-jaga agar cabur tertentu ini tetap dipertandingkan. Mungkin salah satunya dengan Densport. Jadi ini ada seharusnya emas tapi hanya mendapat perak karena mungkin persoalan seperti itu. Kemudian di dayung yang menjadi andalan Sulsel itu hanya meraih juga 1 medali emas dengan kalau tidak ada salah Sulfianto ya yang memang menjadi atlet pelatnas layar juga begitu, jumlah medalinya menurun.
Dan memang yang renang artistik kalau tidak salah juga turun medali emas yang diperoleh. Begitu mungkin kalau kita menarik gambaran cabang olahraga Sulsel. Memang entah atlet kita yang mungkin sekarang menurun prestasinya karena persiapan yang kurang bagus, ataukah memang dari atlet-atlet luar yang mulai meningkat dari kedepannya. Kalau saya lihat ini tidak ada nama-nama baru ya. Iya. Ini juga bisa dianalisis ini. Iya. Bagaimana dengan nama-nama baru, atlet-atlet baru, cabang-cabang olahraga baru yang bisa menjadi andalan, ini saya lihat tidak ada ya. Yang lalu aja ini. Iya. Iya, ya. Betul. Berarti di pengembangan atlet juga ini agak kurang ini. Iya, kalau di takraw itu memang masih beberapa andalannya Sulsel ya, andalan pelatnas juga itu masih main, tapi ada kayaknya satu yang masih terbilang baru juga, saya lupa siapa namanya itu. Rusdi ikut waktu di PON Papua. Hanya satu. Memang secara apa ya namanya, ini kan problematik juga ini PON, ini menjadi perdebatan juga di tingkat nasional. Kan PON ini harusnya menjadi ajang apa ya namanya, ajang untuk pengembangan, menghadirkan bibit-bibit muda lah, atlet-atlet muda, sehingga dihadirkan PON. Cuma memang perjalanannya kan agak rumit juga, karena ternyata ini atlet-atlet beberapa cabang olahraga ini kan mereka juga kekurangan, istilahnya kekurangan event. Kan berbeda kalau kita bicara sepak bola secara profesional lah, Liga 1, kita bicara Liga 1 kan dia panjang 1 tahun full mereka berkompetisi, digaji dan segala macamnya. Sementara kayak olahraga yang perorangan misalnya itu kan dia tidak ada kompetisi pastinya begitu, dia hanya ikut turnamen ke turnamen. Dan memang jumlahnya sedikit, makanya mereka juga membutuhkan, dan termasuk juga itu PON itu menjadi salah satu apa ya, untuk yang perankingan itu kayak judo misalnya itu ya, di PON itu kan ada mereka perankingan nasional, siapa yang bakalan mewakili Indonesia di pelatnas kan dia di ranking, ada poin-poinnya. PON juga itu kalau dia ikut PON menang misalnya dapat medali apa, dia dapat poin juga. Makanya itu atlet-atlet pelatnas judo juga, judo salah satunya ya, itu tetap ikut di PON. Dan ya masih banyak ya, jangankan yang untuk atlet nasional, artinya ya yang sudah tampil di Olimpiade seperti yang kemarin siapa ya namanya, yang panjat tebing itu yang dapat medali emas dari Indonesia itu. Dia kan ikut lagi di PON. Ikut di PON dan dia cuma dapat medali perak kalau tidak salah. Dia kalah waktu itu. Ini sudah levelnya. Rahmat Erwin juga pun demikian, sudah tanding di Frederick. Frederick ya. Sudah tanding di Olimpiade, sudah di event internasional, kembali main lagi di PON. Dan memang ya bayarannya besar. Makanya di PON itu tidak hanya terbatas pada ya kau atletnya asli Sulawesi Selatan misalnya hanya bisa membela Sulawesi Selatan. Tidak, sekarang itu bisa transfer. Kalau diminta sama provinsi lain dan tetap ada secara administrasi begitu, dia bisa pindah, artinya bisa membela kontingen atau provinsi lainnya. Dan memang itu persoalan di kita. Cuma memang lagi-lagi soal itu tadi, pengembangan atlet bibit-bibit muda itu ya bagaimana mau dikembangkan, fasilitas saja tidak ada kan. Terus perhatian pemerintah, kan orang mau jadi atlet juga. Sekarang kan kalau kondisinya kayak begini
orang berprestasi tapi tidak dapat penghargaan, kan orang berpikir mau menjadikan atlet sebagai profesi untuk cari uang, kan pasti orang berpikir maksudnya ya beruntungnya kita di Sulawesi Selatan, utamanya di Makassar kan ada Fakultas Ilmu Keolahragaan UNM, itu yang paling banyak sejauh ini ya menyuplai atletnya. Di luar itu kan banyak yang tidak mau, artinya tidak mau ambil resiko karena itu tadi persoalan bonus lah apalah segala macamnya sering tertunda, sering jumlahnya tidak sepadan dengan apa yang sudah dihasilkan. Ya itulah persoalan-persoalan yang menjadi masalah. Bung Kaswadi ada wawancara dengan atlet atau pelatih, bagaimana kendala mereka selama mengikuti PON? Iya, dan sport ini yang menarik. Kalau ya salah satu yang menarik kan mungkin Densport ya, dari Ivan Otnelim dan Fanny Otnelim, Fanny Jusak Otnelim. Mereka kan berstatus PNS juga di Dispora, dan mereka sampai latihan ke luar negeri itu dengan biaya pribadi. Luar negeri ya? Mereka itu menjaminkan SK PNS mereka demi dapat untuk berangkat di sana. Sebenarnya keduanya ini sempat mengajukan untuk bisa dibantu mungkin dari dinas Dispora, tetapi mungkin karena keterbatasan anggaran ya mereka konsultasi dengan rekan sejawatnya yang juga mantan atlet bahwa kalau mau ya silahkan jaminkan PNS. Kalau tidak salah itu dia harus sekitar 400 juta dia jaminkan, kemudian harus dibayar berangsur hingga 15 tahun ke depan, dan mereka ini gunakan uang tersebut untuk latihan selama 75 hari di Slovenia. Mereka tidak main-main. Kalau bisa dibilang biaya mungkin saja itu iya. Mereka ini sangat serius mungkin kalau dilihat persiapan mereka, dan mereka ini memang ingin punya semangat untuk bisa bersaing dengan provinsi lain, karena berkaca dari provinsi lain mungkin ada yang latihan ke Jepang, ada yang latihan ke Thailand, ada yang latihan ke Italia, makanya mereka juga punya keinginan untuk latihan ke luar negeri, dan Slovenia lah yang jadi tujuan karena Slovenia ini penghasil juara-juara Densport dunia internasional, dan makanya itu selama 75 hari ke sana latihan, dan inilah hasil yang bisa didapatkan Ivan dan Fanny dengan 1 medali emas dan 1 medali perunggu yang diraih. Dan masih banyak sebenarnya perjuangan atlet juga. Ada atlet renang kalau tidak salah itu masih muda, masih umur 21 tahun, itu dia juga latihan mandiri. Sayang tidak dapat medali pada PON kali ini, dia latihan mandiri itu di Bandung. Itu ada pula yang tadi saya katakan tinju yang tryout ke Bali dengan biaya pribadi. Dari pernyataan Sekum Pertina sendiri itu Sri Syahril, dia mengatakan itu biayanya itu mencapai ratusan juta juga, karena ada total 24 orang yang dibawa ke Bali. Ada 12 atlet, 6 pelatih, kemudian selebihnya ofisial. Itu kan bisa dikatakan memang mengurus olahraga ini tidak mudah. Butuh memang pengorbanan, butuh anggaran yang besar, dan jika tidak didukung ya pasti akan sulit berprestasi dengan hasil diperoleh ini. Begitu mungkin, Bung Hasim. Waduh. Jadi memang anggarannya memang harus besar. Dan kalau ingin berprestasi ya tadi itu saya lihat itu fasilitas orang lain sama kita pakai gitu ya, ke Bandung, ke Bali. Kenapa kayak misalnya ke Bali, kayak misalnya tinggi ya, kenapa di Bali? Karena kan di sana kan memang ada apa ya namanya kalau tinggi itu sasana ya. Di sana kan sasananya ada beberapa. Jadi untuk latih tanding mereka terbantu banyak atlet-atlet tinju amatir di sana. Fasilitasnya juga mumpuni. Mumpuni artinya ya mencukupi ya, belum lagi di kota lain. Memang mau tidak mau memang
karena ya lagi-lagi kita kembali tadi ya persoalan fasilitas yang Fasilitasnya ini yang tidak mumpuni ya mau tidak mau ya harus keluar untuk mendapatkan apa ya kenyamanan, mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin itu dan ya lagi-lagi kalau kita mungkin ini persoalan sudah tahunan ya yang terjadi di Sulawesi Selatan terkait perkembangan olahraga. Tadi tuh saran yang baik mungkin hasil wawancara dengan Pak Nurawi satunya, ada juga dari siapa tadi tuh dari Yan Dayung ya, pelatih Dayung. Memang kita ini olahraga memang kan harusnya tidak dilibatkan katanya ya, tidak boleh dilibatkan dengan persoalan politik. Nah, itu memang betul, tapi persoalannya kan memang susah untuk hal yang kayak begitu karena pengambilan kebijakan, penganggaran kan itu keputusan politik. Semua itu, nah, nah, saya yang jadi persoalan adalah ketika ada yang baper menurut para pengurus cabur ini maunya itu ya dinamika pemilihan ketua KONI atau apapun itu selesai di pemilihannya, selesai semua bersatu kembali, tidak perlu berlarut dengan persoalan bahwa ada cabur A, cabur B yang dianaktirikan misalnya, ada yang dianakamaskan misalnya. Tapi kan persoalan ini kalau kita lihat ini kan bukan lagi ada yang dianakamaskan, ada yang dianaktirikan, tapi merata semua tidak dapat perhatian begitu. Artinya merata, tidak anggaran pun tidak ada, betul-betul ya kalau ada anak tiri, ada anak emas kan berarti kita bisa lihat oh ada yang bisa berprestasi, dapat fasilitas bagus dan segala macam. Ini kan memang tidak ada. Artinya semua merata mendapat fasilitas, mendapat penganggaran yang betul-betul juga seadanya. Makanya untuk hasil liputan ini kami kan mau dapat satu garis benang merahnya bahwa apa sih yang menjadi persoalan di olahraga Sulsel saat ini. Ya itu tadi yang pertama persoalan anggaran. Anggaran pihak cabur meskipun ini masih pro kontra ya, tapi mereka berharap bahwa akan ada kebijakan baru bagaimana pengelolaan anggaran nantinya, hibah kalau bisa katanya KONI atau langsung ke cabur masing-masing yang dianggap punya peluang mendapatkan medali di PON berikutnya, PON 2008 ya serahkan ke situ. Tidak lagi berbelit-belit soal birokrasi pencairan anggaran, itu yang pertama. Yang kedua ya harus memikirkan betul-betul pembangunan fasilitas. GOR, stadion itu penting, sangat-sangat penting untuk bisa melihat bagaimana perkembangan olahraga ke depannya. Orang Sulsel ini orang yang gila olahraga kalau menurut asli. Kita lihat orang gila olahraga sekarang. Tapi sekarang orang olahraga di mana? Lari lah misalnya ya. Yang lagi booming lah sekarang. Di mana? Bukan di GOR, bukan di area yang disiapkan pemerintah. Di CPI misalnya, di Jalan Petarani. Kan itu kan bukan area ini. Karena kita tidak punya GOR, dan karena Sulsel tidak punya GOR yang layak, para cabur ini pengurus cabur juga kelimpungan untuk menghadirkan tempat-tempat latihan karena mereka juga terbatas anggarannya. Terpisah-pisah ya sudah, anggaran membengkak, harus mendapat mengakali kondisi yang ada sekarang. Makanya itu yang paling penting. Selain soal kebijakan anggaran tadi ya untuk pengelolaan untuk KONI dan segala macamnya, ya ini fasilitas paling utama. Kita ya harapannya seluruh pengurus cabur, seluruh atlet dan masyarakat Sulawesi Selatan ya pada umumnya itu ya bagaimana Sulsel ini, pemerintah provinsi ke depannya itu sudah bisa menghadirkan fasilitas olahraga yang layak.
Intinya kalau ada fasilitas akan ada orang yang mau olahraga. Akan ada Kalau ada orang mau olahraga, ada yang berminat mendalami. Ada yang Tidak jadi atlet. betul. Memang begitu, alurnya kan begitu. Begitu ya. Ini kan masalahnya zero fasilitas. Ya. Iya. Fasilitas yang seperti bola, pernah saya lihat kontingen Sulsel untuk cabur sepak bola masuk final. Itu di PON 2016, Jabar iya, 2016. Itu terakhir kalinya sepak bola Sulsel lolos dari fase grup. Iya. Ini sudah dua PON ini di 2021 dan ini terakhir ini tidak lolos fase grup. Nah, Padahal kan Sulsel Iya, kalau kita bilang ada PSM di sini. banyak atletnya berprestasi. Banyak yang ke Sulawesi Tengah. Yang kemarin lolos. Betul. Banyak anak-anak Makassar itu. Apalagi kan pelatihnya kemarin. Iya, Sulfitri pelatihnya Syukur. tuh di sana. Mantan pemain PSM. Iya. Orang asli sih, asli Makassar. Tapi dia Jadi pelatih. jadi pelatih di sana. Dikasih kesempatan di sana. Dia tariklah beberapa pemain dari sini, dari Sulawesi Selatan itu memperkuat Sulawesi Tengah. Mereka cukup baik kemarin sampai di babak apa itu? 8 besar. 8 besar sebelum dicurangi ya. Kurangi, ya, betul tahu. Sama wasit kemarin. Itu salah satu contohnya. Karena mereka tidak diperhatikan lah ya. Artinya tidak mendapat perhatian. Sudah. Di daerah lain mereka bisa berprestasi begitu kira-kira. Ada juga IMI. Bagaimana IMI Bung Kaswadi? Kalau IMI sendiri kemarin tidak ikut prapon kemarin, makanya tidak lolos di PON. Tapi tadi mau saya menambahkan soal sarana prasarana. Pemprov sebenarnya bisa lepas tangan soal sarana prasarana. Salah satu caranya adalah ya loloskan atlet ke Platnas. Kalau saya, tapi Karena dia latihan di sana. karena dengan begitu dia mendapat fasilitas penuh tanpa bantuan dari Pemprov, Kemenpora. Tapi itu kan juga apa sumbangsi Pemprov untuk bisa dorong ini. Jangka pendeknya itu. Dengan salah satu contohnya kan yang sudah berhasil di Platnas ya Rahmat Erwin, kemudian ada itu yang Platnas Sulfianto, ada Nurtang di dayung rowing. Itu kan jadi andalan. Krisda raih medali emas. Itu ya alasan kenapa mereka bisa dapat. Itu kan kenapa bisa dapat medali emas ya karena mereka atlet Platnas dan mendukung. Sepak takraw kenapa bisa karena ya Platnas. Oh, jadi tidak ada yang latihan di sini ya? Tetap ada latihan di sini, Ada latihan di sini. tapi kan mereka didukung fasilitas dari pemerintah pusat, dari Kemenpora dengan kenapa bisa mereka berhasil sejauh ini. Itu kan karena dukungan begitu. Maka tidak bisa dipisahkan juga bahwa mereka yang berprestasi ini karena memang atlet-atlet Platnas karate. Kemarin kan yang dapat perak rata-rata juga dari Platnas. Yang putra juga, seandainya mungkin tidak cedera ya, kemungkinan bisa dapat medali emas juga. Jadi ya salah satu caranya kalau mau lepas tangan, karena kurang sarana prasarana ya, atlet ini harus ke Platnas. Cuma tapi kan sebelum ke Platnas dia harus dukungan membentuk juga? diri di daerah. Itu pengembangan itu ya? Iya, untuk bisa Pengembangan tembus juga. ke sana. Tidak. Ada beberapa teman saya itu mereka sudah masukkan ke sasana atau tempat-tempat latihan olahraga di Jakarta, Bandung dan hanya 2 itu ya di Jakarta, Bandung. Kayaknya memang untuk misalnya anak-anak yang mau berprestasi ini jangan terlalu berharap sama pemerintah ya. Begitu ya. Harusnya sih berharap. Kan kalau saya memang harus. Tapi untuk sekarang ya banyak sekarang orang tua itu memang mendorong memang anak-anaknya punya gabung ke, kan ada beberapa cabur itu ada klub-klubnya juga. Kayak misalnya bulu tangkis itu banyak sebelum kan banyak ya di Jakarta. Di Jakarta saya lihat banyak. Di sini juga ada beberapa klub dan itulah memang kalau saya memang kalau kita ya lihat ya memang penting. Paling utama fasilitas. Kan ini di Sulsel ini semua cabang olahraga ada pengurusnya. Sampai olahraga yang jarang kita kenal sekalipun, jarang kita dengar petangko ya apa. Itu kan jarang kita masih awam bagi kita kan.
itu ada pengurusnya. Cuma memang persoalan fasilitas yang tidak ada, dan kalau dia sudah ada pengurusnya otomatis ada atletnya. Iya. Ada atlet berarti ada orang-orang yang mau fokus di bidang itu. Ada yang mau berprestasi. Tinggal bagaimana Pak, keinginan ini difasilitasi. Iya. Banyak daerah juga yang fasilitasnya bagus. Ada beberapa lah provinsi itu dapat fasilitas. Kayak di Kalimantan beberapa ya. Iya. Fasilitas mumpuni, tapi tidak ada minat dari atlet. Kurang atletnya. Kita di sini tumpah-tumpah. Saya ini tumpah-tumpah orang mau jadi atlet. Cuma tidak diwadahi, begitulah kira-kira. Iya ya, seperti Kalimantan Timur itu. Ini lumayan juga nih Kalimantan Timur. Bagus prestasinya 29 Kalimantan medali emas. Timur. Iya. Rata-rata memang daerah-daerah yang tidak punya fasilitas bagus itu seperti di Papua Pegunungan, ini kan provinsi baru. Iya. Tapi Papua Bagus. bagus. Lumayan ya Papua ya. Bagus. Posisi Papua 13. 13 ya. Iya. Kan dia kemarin Tuan rumah PON. rumah PON lengkap fasilitas ya. Nah, kalau mau Sulsel gampang ikut bidding sebagai tuan rumah. Iya, pasti akan Waktu di PON Papua itu sempat untuk PON 2028 ini sudah Pak Andi Sudirman kalau tidak salah waktu itu, dia sudah gubernur definitif ya. Iya. Atau PLT. Tapi dia mencoba bidding Sulsel. Dia sampaikan bahwa Sulsel akan ikut bidding untuk PON 2028 sebagai tuan rumah. Aturannya kan tuan rumah PON itu sekarang itu harus 2 provinsi. Harus tidak lagi satu, harus 2. Dia menyampaikan bahwa mau, tapi pas dilakukan bidding Sulsel mundur. Kita tidak tahu alasannya. Lepas lagi. Ini untuk bidding, ini kan 2028 ini nanti tuan rumah itu NTT, TB. Saya tidak tahu sudah bidding lagi tuan rumah kan. Sepertinya tahun depan. 2032. Bisa kalau mau Sulsel langsung ada fasilitasnya dengan tanpa mengeluarkan anggaran 100%, artinya mengandalkan anggaran pusat ya, APBN, bidding sebagai tuan rumah pasti dibangunkan stadion lah apalah dan segala macam. Kan sisa-sisa fasilitas yang ada sekarang ini kayak lapangan Matuangin kan termasuk, tak? Iya, sisa diperbaiki lah. Itu kan sisa-sisa. Dibangun itu kalau Matuangin. Tidak. Itu kan fasilitas sisa-sisa PON waktu Sulsel tuan rumah. Belum 1957 kalau tidak salah. 1957. Iya. Yang tuan rumah. PON kedua kalau tidak salah kalau itu. Iya, PON kedua setelah Jakarta. Itu PON kedua Sulsel tuan rumah, dan itu fasilitas yang dibangun dan masih itu dipakai sampai sekarang semua. Lama ya. Termasuk itu di Karebosi ada beberapa lapangan. Iya. Begitu mungkin. Iya. Menarik ini. Nah, sebagai ini mungkin karena kita sudah panjang, Tribuners Anda baca saja selengkapnya di online Tribun Timur. Ya. Lengkap di situ. Sebentar kita akan taruh linknya di kolom deskripsi video ini. Nah, sebagai penutup ini kita mulai dari Bung Kaswari dulu. Silakan. Ya. Bung Kaswari, penutup. Tentu gambaran PON ini yang telah lalu ya mungkin sudah sebaiknya dilupakan, dan kini KONI dan Dispora harus berbenah untuk menatap PON NTB dan NTT, apalagi juga dalam waktu bisa dikatakan tahun depan bisa dijadikan ajang seleksi untuk mencari atlet berbakat. Ada Praporprov, kemudian 2026 ada Porprov. Ya. Ini kan jadi kesempatan mungkin mencari bibit baru untuk mengganti mungkin atlet-atlet yang sudah berumur, apalagi mungkin kan di PON ini ada beberapa cabur yang memiliki keterbatasan umur untuk bertanding. Nah, ini pertama mungkin bisa dijadikan ajang untuk mencari bibit tentunya. Kedua terkait kalau dari saya dan juga mungkin dari masukan beberapa para pengurus cabur, yaitu perlu ada manajemen pengelolaan
olahraga yang baik dari KONI maupun Dispora ya. Ya mungkin pertama terkait anggaran, bahwa untuk pelaksanaan penganggaran PON itu bukan hanya kita berbicara pada saat PON itu saja, tetapi jauh sebelum PON dimulai. Mulai dari misalnya tahun depan ada penganggaran secara bertahap kepada cabang olahraga yang memang berprestasi, dan kemudian secara bertahap mulai 2025, 2026 hingga 2027, dan itu jumlah anggarannya harus meningkat secara terus menerus, tidak boleh mungkin justru berkurang. Kedua terkait mungkin manajemen olahraga dalam cabang olahraga, ada yang seperti dikatakan oleh Pak Nukrawi, ada sistem degradasi dan promosi yang memang pada saat tertentu ada cabur yang tidak tidak berprestasi, maka harus degradasi. Begitupun dengan pelatih dan atlet. Ketika mampu berprestasi ya naik lagi. Ketika mungkin kalaupun nantinya anggaran PON yang sangat minim, ya bagaimana KONI maupun Dispora ini memang melakukan manajemen cabang olahraga dengan yang berpotensi mendapat medali, berpotensi mendapat medali, dan banyak nomor mungkin potensinya untuk mendulang medali, bukan jangan mungkin tanpa mengucilkan cabang olahraga lain yang sulit untuk meraih medali, ya ini harus diperhitungkan dengan jumlah anggaran yang ada. Misalnya memanfaatkan layar, yang layar itu banyak nomor yang bisa diikuti, begitupun dengan tinju, dayung, karate, itu kan menjadi andalan dan bisa dapat medali yang banyak dibandingkan mungkin jika kita berkaca sepak bola baik putra dan putri ini, tanpa mengucilkan cabornya, tapi prestasinya kan dua pelaksanaan PON ini kurang bagus. Makanya ini kan perlu dipertimbangkan untuk misalnya keikutsertaannya ke depan, karena dengan jumlah yang banyak tentu butuh biaya yang banyak dengan hanya satu medali yang bisa diraih pulang. Itu tanpa mengucilkan cabur yang lain, tapi ini kan perlu untuk mungkin dari segi anggaran ke depannya, jika memang masih sedikit lagi, maka ini perlu ada manajemen cabang olahraga yang baik ke depan. Kemudian terakhir ya mungkin soal penghargaan terhadap atlet ya, mungkin dengan bonus-bonus yang diraih segera diberikan, karena kalau kita berkaca lagi pada PON lalu ini, ya bonus atlet ini tidak langsung dibayarkan, justru baru akan dibayarkan rencananya itu tahun depan dengan di APBD 2025. Ini kan bisa dikatakan cukup miris juga, karena keringat atlet yang telah berjuang sudah kering, tapi belum diberikan mungkin ya semacam bonus atau penghargaan terhadap prestasi yang diraih. Terakhir mungkin bahwa saya tekankan bahwa Sulsel itu tidak kekurangan atlet, tapi mereka butuh support, dukungan dari pemerintah. Sulsel perlu menjaga atletnya, jangan sampai justru atlet-atlet berprestasi ini diambil oleh provinsi lain. Terakhir kemarin saya sempat wawancara dengan Sekum Persatuan Angkat Besi yang menaungi Rahmat Erwin. Itu mereka sudah melakukan MOU dengan Rahmat Erwin bahwa kalaupun tidak ada perhatian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Rahmat Erwin bisa saja pergi dari Sulsel membela provinsi lain. Dan itu sudah ada MOU-nya. Jadi ini kan perlu menjadi perhatian dari pemerintah, bagaimana menjaga atlet-atlet berprestasi supaya tetap berada di Sulsel dengan dukungan fasilitas dan mungkin anggaran yang memadai. Begitu. Siap. Silakan Bung Piang, penutup. Ya, inilah artinya hasil dari PON ini menjadi gambaran utuh ya tentang kondisi dari olahraga yang ada di Sulawesi Selatan. Ini bukan lagi sekedar kritikan, bahwa munculnya kemarin beberapa kritikan dari masyarakat Sulawesi Selatan terkait dengan bagaimana pemerintah provinsi bisa memberikan perhatian lebihnya terhadap olahraga. Itu terjawab dari hasil PON ini, bahwa menurunnya prestasi
Sulsel, bahkan ini menjadi posisi terendah di klasemen untuk gelaran PON sepanjang PON yang diikuti oleh Sulawesi Selatan. Makanya itu yang paling penting bagi para pengurus cabur, atlet maupun masyarakat umumnya yang cinta terhadap olahraga di Sulawesi Selatan ini. Mereka sangat berharap bahwa pemerintah kedepannya, pemerintah provinsi kedepannya itu segera memberikan perhatian dalam wujud yang nyata. Wujud yang nyata ya fasilitas. Fasilitas yang dimaksud yakni GOR, gelanggang olahraga. GOR yang dimaksud ini GOR yang lengkap. Artinya lengkap, ada stadionnya, ada kolam renang. Ya kita bisa lihat stadion Barombong lah. Itu kan ada kolam renangnya. Itu kan GOR. GOR itu kan kompleks olahraga. Kompleks olahraga. Bukan cuma stadion. Makanya itu banyak pihak yang kemarin kan yang mendorong tentang pembangunan stadion kan. Mereka bilang ini bukan hanya sekedar karena kami suka sepak bola makanya kami menginginkan stadion, bukan, tapi ini untuk olahraga, untuk semua cabang olahraga. Karena dengan hadirnya GOR, dengan adanya stadion itu semua cabang olahraga yang membentukkan tempat latihan itu bisa disiapkan di situ. Jadi satu kompleks memang. Itu yang harus dihadirkan oleh pemerintah Sulawesi Selatan supaya ini pengembangan olahraga ini bisa lebih tertata. Bisa kita lihat lah progresnya bahwa ini kalian sudah disiapkan, sudah ada fasilitas dan segala macamnya. Itu tinggal kalian bagaimana pengembangan prestasi ke depannya. Karena memang untuk pengembangan atlet kan pemerintah kan tugasnya hanya sekedar menyiapkan anggaran, fasilitas. Untuk menghadirkan atlet yang berprestasi ya ujung tombaknya adalah pengurus cabur. Pengurus cabur melalui pelatih, ofisial dan segala macamnya. Kalau ini sudah bisa berkesinambungan dengan baik ya yakin saja olahraga Sulawesi Selatan itu bisa kembali berprestasi di PON dan bisa menghadirkan atlet-atlet yang bersumbangsi untuk kemajuan olahraga di tingkat nasional, tembus di tingkat nasional, bisa tampil di SEA Games, Asian Games, hingga tentunya puncaknya kan Olimpiade. Mungkin begitu. Siap. Sangat menarik tadi, dan ini semoga bisa menjadi perhatian oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk apalagi ini tahun politik ya. Semoga program-program mereka itu mendukung olahraga di Sulawesi Selatan dan di 24 kabupaten kota. Sebagai penutup, hasil PON Aceh Sumut memang memiriskan. Titik terendah Sulsel di kancah nasional, 10 medali emas, 19 perak, 32 perunggu. Tapi itu bukan kiamat, masih ada prestasi di masa depan. Jika Anda ingin berprestasi maka harus ada persiapan, latihan, dan fasilitas. Karena gagal dan berhasil menghasilkan capek. Daripada capek gagal, lebih baik capek berhasil. Semoga saja atlet tetap semangat. Semoga pemerintah terketuk hatinya untuk memperhatikan olahraga Sulsel. Karena olahraga adalah membuat badan dan psikis sehat. Saya Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.